berjudul Sepucuk Amplop di Taman, karya Andre Aksana yang diterbitkan pada 17 Oktober 2021. Di taman ini, kata-kata yang belum sempat diutarakan menemukan tempat berkumpul dan memilih takdirnya menjadi kenangan. Melekat pada warna daun-daun yang mencoba bertahan melawan musim hijau dan menguning, kemudian menyerah oleh angin yang menguburkannya. Aku menemukannya pagi itu di cuaca yang mulai dingin, tetapi hujan tak kunjung turun. Sepucuk amplop tergeletak di bangku, mengurungkan niatku untuk langsung duduk. Aku memandangi sekitar, mencoba mencari isyarat untuk menemukan pemiliknya. Penjual es krim keliling tampak memarkirkan sepeda, mengembangkan payung menaungi dagangan. Petugas kebersihan menyapu dedaunan kering yang jatuh berserakan. Para pekerja tergesa mengejar jam masuk kantor. Tidak ada yang berbeda dari rutinitas pagi yang biasa aku lihat. Tidak ada sosok yang harus aku kejar untuk mengembalikan amplop. Jadi, apakah amplop ini terjatuh dari saku atau tas seseorang? Ataukah sengaja ditinggalkan? Aku memutuskan duduk di bangku, tetapi tidak langsung meraih amplop di sampingku. Kubiarkan tergeletak memberi waktu pemiliknya datang. Aku mengeluarkan buku gambar dari tas. Bangku ini tempat favoritku, terletak di sudut taman, memberi pandangan luas ke semua arah. Bukan tempat yang dipilih pengunjung umum karena menjorok ke dalam, jauh dari keramaian, sehingga bangku ini selalu kosong. Seolah menyediakan diri hanya untuk kududuki setiap pagi. Membuatku heran, ada seseorang yang mau duduk di sini dan meninggalkan amplop. Sekian lama aku mencoret-coret sketsa di kertas, tak berhasil menemukan bentuk. Perhatianku terus tersita pada amplop itu. Merasa tidak ada yang mencari, akhirnya ku beranikan meraihnya. Aku menimbang-nimbang, memandangi amplop di tanganku. Tidak terlalu berat, juga tidak terlalu ringan, sehingga tidak mudah terseret angin. Bagaimana kalau isinya sesuatu yang berharga? Barangkali sertifikat kendaraan atau rumah, atau bisa juga uang. Aku tidak boleh gegabah membuka. Aku memerlukan saksi supaya kelak tidak disalahkan jika terjadi sesuatu dengan isinya. Aku mengemasi buku gambar, berjalan meninggalkan taman. Terdapat kantor polisi di dekat sini yang selalu kulewati. Tidak sabar, aku mempercepat ayunan langkah. Ada yang bisa kami bantu? Tanya petugas, menyeruput kopi, meletakkan gelas begitu melihat kedatanganku. Sepertinya aku tamu pertama pagi itu. Di wajahnya tampak tersisa kantuk. Silakan duduk. Saya menemukan ini di taman, Pak, kataku mengeluarkan amplop di meja. Saya tidak berani membuka, karena itu saya datang ke sini untuk melapor. Polisi itu mengernyitkan kening, bergantian memandangi amplop dan wajahku. Jarang ada orang seperti Anda di zaman sekarang, ujar petugas heran. Biasanya kalau menemukan amplop tidak mau repot-repot melaporkan. Dianggapnya rezeki nomplok. Dengan senyum samar ia menambahkan, mungkin takut kehilangan jatah meskipun tahu bukan haknya. Silakan diperiksa, Pak, kataku menyodorkan lebih dekat. Masih sama seperti pertama kali saya mengambil dan menemukannya. Petugas mengambil dan membolak-balik amplop itu. Tidak ada nama dan alamat, tidak ada identitas apapun. Aku menggeleng karena itu saya tidak tahu kemana harus mengembalikan. Benda tidak bertuan, bisa jadi masalah menggantung. Kalau tidak ada yang datang mengambil, kita tidak bisa melacak pemiliknya. Tetapi saya juga tidak bisa mengakui sebagai milik saya. Apapun isinya, saya tidak berhak mengambil sedikit pun. Petugas itu berpikir sejenak, lalu menatapku. Baik, kalau begitu saya akan membukanya. Kita saksikan bersama apa isinya. Aku menahan napas dengan tegang. Petugas pun terlihat penasaran. Aku menangkap sebersih harapan di matanya. Ia membalik amplop, melepas perekat, melongkok isinya, lalu menarik napas panjang. Ia menarik lembaran kertas dari dalam, membaca sekilas, kemudian memasukkan kembali. Surat,
seterusnya memberitahu. Hanya surat. Ia mengeluarkan kembali amplop beserta isinya kepadaku. Tidak ada yang penting, lanjutnya. Silahkan dibawa pulang. Tapi Pak, kataku, sebaiknya saya titipkan surat ini di sini supaya aman tersimpan. Maaf, jawab petugas menggeleng. Kami di sini hanya melayani pengaduan anak hilang, orang hilang, kendaraan hilang, tapi bukan amplop yang hilang. Apalagi isinya, hanya surat biasa. Tapi kata-kata juga ada pemiliknya, Pak, kataku. Tapi kata-kata tidak memiliki nyawa, sahut petugas. Hilang pun tidak ada yang merasa kehilangan. Maling pun tidak mau mencuri kata-kata. Apakah saya betul-betul tidak dapat menitipkan surat ini di sini? Tanyaku sekali lagi. Siapa tahu nanti ada yang mencari. Maaf, ini kantor polisi, sahut petugas. Bukan tempat melaporkan kehilangan dan menemukan barang. Kecuali barang itu dicuri, dijamret, dirampok, yang memang terdapat unsur pidana, sehingga memerlukan polisi bertindak. Aku mengambil amplop itu, mengangguk mengucapkan terima kasih dan berpamitan. Dalam perjalanan menuju taman, aku mampir di penjual es krim yang melayani anak-anak. Pak, apakah tadi sempat melihat siapa yang duduk di bangku sana? Tanyaku sambil mengarahkan telunjuk. Sekilas penjual es krim melihat ke sudut taman dan menggeleng. Setahu saya, tidak pernah ada yang duduk di sini selain sampean. Sebelum saya datang, tambahku, apakah ada orang lain? Sekali lagi penjual menggeleng bingung. Aku merogoh dompet, membeli sebatang es krim coklat, menghampiri bocah pemulung yang sejak tadi hanya berani menatap dari kejauhan, dan memberikan es krim itu kepadanya. Sepanjang hari aku sibuk bertanya kepada orang lalu lalang di taman. Apakah ini amplop Anda? Aku bertanya satu persatu, namun jawaban yang kuperoleh selalu sama, menggelengkan kepala. Senja merayap, aku hampir putus asa, sampai sekonyong-konyong sosok perempuan menerobos masuk ke taman, dengan kedua tangan menutupi wajah. Ia duduk di bangku di bawah pohon rindang. Aku memperhatikannya, bahunya turun naik, karena menumpahkan tangis. Aku biarkan beberapa saat lalu mendekati. Isaknya semakin jelas ketika aku sampai di sana. Menyadari ada seseorang duduk di sampingku, tangisnya berhenti. Ia membuka kedua tangan, menoleh ke arah. Anda siapa? Ia bertanya dengan wajah bersimbah air mata. Mengapa duduk di sini? Maaf, saya lihat Anda menangis, jawabku iba. Anda tidak punya alasan untuk mendekati saya, sahut perempuan itu. Perempuan menangis bukan karena lemah, jadi jangan pikir kedatangan Anda menguatkan saya. Saya tidak bermaksud apa-apa, ujarku. Tapi barangkali ini yang Anda cari untuk membuat hati Anda lega. Aku menghancurkan amplop itu. Apa ini? Mata perempuan yang berkaca-kaca itu membelalak. Anda mencoba menyogok saya? Atau Anda kira saya perempuan bayaran? Bukan, jawabku. Amplop ini berisi surat, bukan uang. Anda betul-betul keterlaluan, hendaknya. Anda pikir sepucuk surat dapat menghentikan air mata saya? Barangkali ini surat yang tertinggal dan sebetulnya ditujukan kepada Anda, jelasku. Tidak ada salahnya membuka dan membacanya. Tidak, bukan, jawabnya ketakutan sambil menibas-ibaskan tangannya, menyingkirkan amplop itu dari pandangannya seperti racun yang akan membunuhnya. Saya tidak mencari surat yang hilang. Perempuan itu bergegas bangkit, berlari, meninggalkanku begitu saja. Sebelum hari betul-betul gelap, aku memutuskan kembali ke apartemen, membawa pulang kegundahan bersama amplop tanpa nama pengirim, tanpa nama penerima dan alamat. Aku meletakkan begitu saja tas dan amplop di atas meja, lalu jatuh tertidur di sofa. Entah berapa lama terlelap, sampai kurasakan dekapan lengan halus mengelilingi tubuh. Aku melihat, menyadari kedatangan kekasihku. Aku tidak percaya kau sekarang semakin romantis, ujar kekasihku merapat pelukan. Romantis? Aku mengulang sambil menguap. Aku tidak menyangka kau merindukanku sebesar itu, tambahnya. Ngomong apa sih? Aku tidak paham apa yang kau maksud, jawabku bingung mengucek-ucek mata. Surat, sahut kekasihku hilang kesabaran. Kau yang menulis surat itu kan? Kau yang mengetik dan mencetaknya kan?
Sekarang aku benar-benar membuka mata, melihat telunjuk lentiknya mengarah ke meja. Oh, jawabku sekilas. Maaf, bukan aku yang menulisnya, dan surat itu bukan untuk kau. Kekasihku serentak melepas pelukan, bangkit berkaca pinggang. Lalu siapa yang menulisnya kalau bukan kau? Ia bertanya Nana. Oh, aku tahu sekarang. Kau tidak mau mengaku karena terlanjur ketahuan. Kau menulis surat untuk perempuan lain dan akan mengirimkannya. Tapi ternyata terlebih dahulu aku menemukan dan membacanya. Surat itu, aku mengangkat badanku dari sofa, menatap kekasihku. Kau tidak usah berbohong, ia membalas pandanganku. Sejak dulu aku sudah meragukan kesetiaanmu. Kau selalu sibuk dengan gambar-gambarmu. Ternyata kau memberikan waktu untuk perempuan lain. Kekasihku menyambar tas, berlari meninggalkanku. Sama sekali tidak memberikan kesempatan padaku untuk menjelaskan, apalagi membela diri. Hanya bunyi berdebu pintu di banting yang tersisa sebagai ucapan sama dia. Sejak itu, ia tidak pernah muncul lagi. Aku tidak pernah dapat menghubungi telepon genggamnya. Pesan suara yang kutinggalkan di mesin perekam pun tidak pernah dibalas. Hanya tinggal aku dan sepucuk amplop. Surat itu menjadi pengganti kekasihku yang hilang. Kubaca berulang-ulang setiap kali merindukannya. Seperti kekasih yang setia, amplop itu selalu kubawa setiap pergi ke taman. Hanya saja aku sudah berhenti bertanya siapa pemiliknya. Tidak pernah ada orang yang datang mencari, tidak pernah ada orang yang merasa kehilangan surat itu. Namun, kini aku mengikuti apa yang dilakukannya. Setiap pagi, aku meninggalkan sepucuk demi sepucuk amplop di bangku taman, tanpa nama dan alamat, agar ditemukan dan dibaca siapapun yang datang. Aku ingin mereka mempercayai bahwa kata-kata tak perlu diketahui siapa yang menuliskan untuk memahami kebenaran dan keindahannya. Di taman ini, kata-kata yang tidak pernah diungkapkan menemukan kebebasan berwujud. Menjadi pohon-pohon yang rimbun, bunga beraneka warna, dahan yang kokoh, ranting bercabang, sayap, kupu-kupu berkepak, kicau burung-burung. Alur dari cerpen ini adalah alur campuran. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama. Tokohnya ada aku, pacarku, pak polisi, tukang es krim, dan seorang perempuan. Latar waktu pagi, siang, malam. Latar tempat ada di taman, kantor polisi, apartemen. Latar suasananya sedih, marah, kecewa. Makna dari cerpen ini adalah kita tidak boleh mengambil keputusan dengan cepat di saat kita sedang marah.